Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Calvin Ilham Fadila, NIM 084 dari kelas Gedung 2, jurusan Teknik Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro. Kali ini aku akan membagikan tutorial menghitung 3D frame pada SAP 2000 versi 21. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke video tutorialnya. Teman-teman, jadi di sini aku punya soal ujian akhir semester genap, di mana di sini diperintahkan untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 dengan data sebagai berikut. Ada number of stories minimal 3, story height-nya itu 3,5 A. Nah, ada number of base X minimal 2, bay of width arah X-nya itu adalah 3,5 B. Number of base arah Y minimal 2, bay width arah Y-nya itu adalah 3,5 A. Itu juga ada modulus elastisitas beton 4700, akar F aksen C MPa, ada biji beton sebesar 2400 kg per meter kubik, ada mutu beton F aksen C-nya sama dengan 25 MPa. Ada BJTD untuk tulangan longitudinal 40, itu FVA dan FU-nya 400 dan 570. Ada mutu baja tulangan geser juga BJTP 24, FVA dan FU-nya masing-masing 240 dan 390 MPa. Beban rencananya, berat sendiri elemen, ada beban mati plat lantai tebal 12 cm, pegantung dan langit-langitnya sebesar beratnya 350 kg per meter persegi, tebal plat atapnya itu 10 cm, dan berat penggantung dan langit-langitnya itu adalah 300 kg per meter persegi. Ada beban hidup pada plat lantai itu 150 kg per meter persegi, dan plat atapnya itu 100 kg per meter persegi. Beban horizontal di setiap lantai itu sebesar 124 kg. Di soal juga diberitahu untuk melakukan kombinasi beban rencana yaitu 1,2D plus 1,6 L. Yang kedua itu 1,2D plus 0,5 L plus 1E. Dan yang ketiga 1,2D plus 0,5 L min 1E. Nah, tadi di atas juga kan ada A, B. Itu A adalah untuk angka NIM terakhir dan B adalah angka kedua NIM terakhir. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke SHP-nya. Nah, langkah yang pertama sebelum untuk menggambar 3D frame-nya, kita klik file, lalu pilih new model. Selanjutnya, karena di soal itu kebanyakan makanya kilogram, kilogram, meter, kilogram, meter, maka dari itu kita default unitnya udah sesuai kilogram force meter. Selanjutnya kita pilih aja 3D frame. Oke, number of stories tadi minimal 3, tapi di sini aku mau pakai 5. Story height-nya itu 3,54 sesuai NIM-ku. Number of bay arah Y-nya tadi itu minimal 2, tapi aku mau pakai 4. Ini 3,58. Selanjutnya number of bay arah Y-nya tadi minimal 2, tapi di sini aku mau pakai 3. Number bay width Y-nya itu 3,54. Oke, kita klik OK. Nah, di sebelah kiri adalah tampilan untuk 3D-nya dan sebelah kanan adalah tampilan 2 dimensi atau tampak atas. Ini juga bisa kita ubah menjadi tampilan 3D. Nah, langkah selanjutnya adalah karena ini bangunan gedung untuk 3D, maka dari itu tumpuan yang di bawahnya itu harus tumpuan jepit. Oke, mari kita ubah dulu menjadi tumpuan jepit. Kita ini pilih klik-klikin aja. Jangan sampai ada yang terlewat untuk mengganti tumpuannya.
Kalau udah selesai, kita pilih assign untuk mengganti, kita pilih join, kita pilih range strain, kita pilih yang sebelah paling kiri, itu adalah tumpuan jepit, kita pilih apply. Nah, ini udah keubah semua. Selanjutnya yang kita lakukan, karena di soal itu ada beberapa material seperti ada beton dan baja tulangan longitudinal dan geser. Maka dari itu, langkah yang pertama untuk membuat materialnya, kita klik define, pilih materials. Nah, yang ada di sini ada 4000 PSI dan A992FY50, tapi kita ganti yang 4000 PSI. Kita modify or show materials. Ini kita ubah menjadi beton 25 MPa. Nah, di soal juga diketahui untuk berat jenis beton itu adalah 2400 kg meter. Nah, ini belum diganti, maka dari itu kita ubah jadi 2400. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Namun modulus elastisitas kita harus tahu satuan itu adalah MPa, di mana MPa itu setara dengan Newton milimeter. Maka dari itu kita ganti dulu menjadi Newton milimeter. Selanjutnya kita masukin 4700 tadi dikali akar ya. Akar itu ditulis SQR dalam kurung 25 MPa. Nah, selanjutnya Poisson U-nya kita biarin. Untuk F aksen C-nya tadi adalah 25 dan bawahnya juga tulis 25. Kita jangan lupa ubah lagi ke kilogram force meter. Nah, kita klik OK. Selanjutnya ada BJTD 40. Kita pilih add new materials. Material type-nya kita pilih rebar. Standarnya user. Ganti aja 40. Untuk berat jenis baja itu menurut dosen aku kasih tahu itu sebesar 78,5. Satuan yang harus diperhatikan agar tidak satuannya adalah kilonewton meter. Salah. Kita harus ganti dulu ke kilonewton. Kita ganti menjadi 78,5. Untuk modulus elastisitasnya itu seperti biasa MPa. MPa itu setara dengan Newton milimeter. Kita ganti menjadi 200.000. Itu udah ketetapan internasional, ketetapan CNI. 200.000. Selanjutnya untuk FY-nya BJTD 40 itu FY-nya adalah 400, FU-nya 570. Nah, kita ganti lagi menjadi kilogram force meter. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang BJTP 24. Tinggal add copy of materials. Tinggal kita ganti BJTP 24. Untuk FV dan FU-nya kita setarakan dulu menjadi Newton milimeter karena itu MPa. Jadi 240 ke 90. Nah, setelah itu kita ubah lagi ke kilogram force meter. Kita pilih OK. Selanjutnya kita klik OK. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan materials, kita rencanakan dimensi untuk balok dan kolom itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke perencanaan balok dan kolom, sesuai dengan yang telah saya pelajari bahwa untuk ukuran balok itu, di mana di balok itu ada ukuran B dan H-nya. Untuk H itu sendiri rumusnya adalah L per 16. L itu adalah jarak dari X, yang mana X tadi itu sebesar 3,5
3,58. Apabila L dibagi 16 itu 3,58 sekitar 0,22. Kita bulatkan ke 0,3. Sedangkan untuk rumus B-nya itu adalah setengah dari H. H tadi adalah 0,3 dikali setengah, hasilnya 0,15. Sedangkan untuk kolom biasanya range antara 0,15 sampai 0,3 dari yang kita rencanakan balok itu. Tapi nanti saya pilihnya 0,3. Nah, langkah untuk melakukan perencanaannya, yang pertama kita klik Define, Section Properties, kita pilih From Section, kita pilih Add New Property, lanjut stylenya kita ganti ke Concrete, pilih Rectangular. Nah, di sini kita pilih balok dulu, ukuran 15 kali 30, di mana untuk depth-nya itu adalah 0,3 dan width-nya 0,15. Selanjutnya jangan lupa ini udah benar beton 25 MPa, concrete reinforcement-nya kita ubah yang bagian geser menjadi BJTP 24. Ini adalah beam, kolom dan beam kita pilih beam karena balok. Selanjutnya concrete cover to longitudinal riber center. Ini yang kita rencanakan adalah balok yang tidak terkena cahaya secara langsung, maka dari itu menurut SNI minimumnya itu adalah 40 mm atau 0,04 meter. Kita pilih OK. Selanjutnya kita buat perencanaan dimensi kolom. Add copy of property, kita pilih K30 kali 30. Untuk depth-nya udah sesuai, tinggal ganti yang width-nya. Kita pilih concrete reinforcement-nya kita ubah, karena sebelumnya adalah beam, kita ubah jadi kolom. Ini udah benar semua, BJTD 24. Berarti sebelumnya kesalahan, harusnya BJTP 24. Kita klik OK, kita klik OK. Kita cek lagi apakah ini udah benar atau belum. Nah, ini masih BJTD 40 harusnya BJTP 24. Kita klik OK. Oke. Langkah selanjutnya karena di soal itu diketahui ada beban mati, hidup, dan gempa, sekaligus nanti kita mau memberikan kombinasi beban, maka langkah untuk memberikan beban, ternyata di bangunan yang kita buat ini ada 3 beban, yaitu mati, hidup, dan gempa. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik Define, lalu Load Patterns. Kita pilih di sini date-nya udah ada, kita tulis live. Type-nya itu adalah live. Selanjutnya ada quake, beban gempa. Kita pilih quake. Add new load patterns. Kita pilih OK. Nah, itu berarti kita udah memberitahu kalau ternyata merencanakan bahwa di gedung yang kita buat ini ada 3 beban yang diterimanya. Selanjutnya tadi di soal juga ada beban kombinasi. Kita klik Define, lalu Load Combination. Nah, di sini kita bisa add new combo sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya. Di soal itu tadi yang pertama ada 1,2D tambah 1,6L. Nah, ini date-nya jangan lupa sebesar 1,2. Add-nya ada live sebesar 1,6. Nah, setelah itu kita OK. Nah, kita tinggal add copy of combo boleh. Tadi yang kedua itu adalah 1,2D, 0,5L, dan 1E. Yang mana date-nya itu udah benar, live-nya itu kita ganti 0,5. Dan quake-nya kita ubah jadi 1. Nah, kita klik OK. Lanjut, ininya karena yang ketiga itu mirip ya, tinggal kita add copy of combo aja.
1,2D 0,5 L min 1E. Ini kita ganti mins. Nah, ini udah, kita klik OK. Klik OK. Karena kita telah menentukan beban kombinasi, langkah selanjutnya, sebelumnya tadi kita udah buat perencanaan dimensi untuk balok dan kolom, lalu kita aplikasikan ke bangunannya. Nah, kita blok dulu untuk yang kolom terlebih dahulu. Kita blok. Harus lebih hati-hati dan perlahan-lahan karena untuk blok ini sendiri bisa berbahaya kalau nggak hati-hati, nanti yang balok ikutan kena. Nah, ini udah kepilih semua, tinggal yang bawah. Lanjut kita pilih sign, frame section. Kita pilih yang kolom, apply. Nah, ini udah masuk ya bagian yang kolom. Kita pilih OK dulu. Selanjutnya kita pilih bagian balok. Kita blok yang bagian baloknya. Nah, ini karena baru satu arah aja, kita arah yang lain juga belum. Kita blok lagi. Nah, ini kalau udah di blok, lalu kita pilih sign lagi. Kita pilih frame section. Kita pilih yang balok kurang 15 kali 30, kita apply. Nah, ini udah semuanya masuk. Kita pilih OK. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembebanan di setiap balok sesuai dengan soal, di mana ada beban mati dan beban hidup untuk langit-langit dan untuk lantai dan atap ya. Selanjutnya ada beban horizontal juga sebesar 124. Nah, karena ini adalah bangunan 3D, maka dari itu kita harus merencanakan pembebanan itu dengan cara manual menggunakan beban amplop. Sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan di luar video, di mana beban mati lantai itu rumusnya 1,77 tinggi dikali beban yang diterimanya ya. Secara visual ini mungkin terlihat seperti segitiga, namun yang bagian atas ini itu adalah trapesium dengan sisi atasnya itu sebesar 0,02. Karena terlalu kecil maka terlihat seperti segitiga, padahal ini aslinya adalah trapesium. Nah, baik dari tinggi trapesium maupun tinggi segitiga itu sama kayak tinggi segitiga, menyesuaikan. Jadi 3,54 dibagi 2 itu 1,77. Nah, langsung aja kita ke perhitungannya, di mana beban mati lantai itu Q1D-nya sama dengan 1,77 dikali 350, hasilnya sekian, 619,5.
Q2D itu sama dengan Q1D. Lanjut, ada beban mati atap. Q1D-nya adalah 1,77 dikali 300, hasilnya 531. Q2D dan Q1D-nya itu sama. Untuk beban hidup lantai itu adalah 265, yaitu dari 1,77 dikali 150. Q2L dan Q1L ini ya harusnya. Q2L dan Q1L. Ini juga beban hidup atap Q1L sama dengan 1,77 dikali 100 kg. Ini harusnya juga Q1L. Oke. Lanjut, ada beban horizontal di setiap lantai itu 124. Nah, ini udah ketemu pembebanannya, udah dihitung secara manual. Lanjut kita ke SAP lagi. Nah, ya bagian pembebanan ini yang akan lumayan memakan waktu yang lama. Yang pertama, di sini aku mau melakukan pembebanan mati untuk yang trapesium dulu, berarti arahnya yang tampaknya itu tampak dari depan sini ya guys. Nah, kita blok dulu aja. Kita blok. Maaf, sorry. Ini yang karena lantai dulu, harusnya yang atas nggak kita blok. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 4 aja. Untuk melakukan pembebanan ini diharuskan untuk teliti karena kelihatannya kecil-kecil, harus telaten. Nah, ini udah kita blok untuk yang beban lantai, beban mati lantai. Itu kita pilih assign untuk bebanannya terlebih dahulu. Kita pilih frame load, distribute. Nah, ini beban mati dulu. Beban mati di mana relative distance-nya kita pilih absolute distance from NI 0, 0. Pada jarak 1,77 itu besarannya adalah tadi sebelumnya di soal di perhitungan sebesar 619,5 dan untuk 0,04 cm dari 1,77 itu adalah 1,81. Ingat, jadi inilah trapesium, namun sisi yang paling atas kecil banget yaitu 0,04 meter. Sebesarnya juga sama, ini beban di titik 1,81 meter, 619,5 untuk jarak 3,58 itu sebesar 0. Lalu kita pilih apply. Nah, ini adalah pembebanan yang trapesium ya, teman-teman. Jadi kelihatannya ini kayak segitiga padahal enggak. Oh iya, jangan lupa karena di tengah-tengah ini adalah double ya. Di tengah-tengah ini ada double 1 dan 2, maka dari itu kita harus melakukan pembebanan secara double di tiap tengah-tengah ini. Di sini, di sini, di sini, sampai ujung sini, 2. Jadi itu adalah pembebanan yang double. Kita pilih secara manual lagi. Dibutuhkan keuletan untuk membuat atau mengeblok garisnya ya teman-teman, karena dikarenakan takut
ada kesalahan. Nah, ini kita sedang melakukan pembebanan double di tengah-tengah karena beban amplop seperti itu. Nah, ini udah yang tengah-tengahnya udah kita blok, lanjut kita pilih assign lagi, kita pilih frame load, distribute. Nah, jangan replace. Ini kita udah sesuai dengan perhitungannya sebelumnya, jadi kita nggak usah diubah. Kita pilih optionnya, kita pilih add to existing load aja. Kita apply. Nah, jadi ini berbeda ya dengan yang tadi, yang di tengahnya itu nambah. Nah, ini lebih kecil yang di pojok dibandingkan yang di tengah, karena yang di tengah itu kan di double. Nah, selanjutnya kita pilih oke aja. Lanjut, kita melakukan pembebanan mati pada atap, pembebanan segitiga pada lantai sebelah sini ya teman-teman. Dari sebelah sini berarti kita ngeliatnya. Ini juga sama, harus pelan-pelan. Kita blok lagi, kita blok lagi. Nah, selanjutnya kita pilih assign, pilih frame load, kita pilih distribute. Nah, ini tetap load patternnya kita ubah date ya, masih tetap date. Nah, ini karena beban segitiga, berarti dia ininya 0 ya teman-teman. Ini 0, ininya nggak ada. Tadi karena beban segitiga itu, ini segitiga itu sebesar 3,54 di terakhir. Jadi di sini 0, pada jarak 0 itu 0, pada jarak 1,77 itu adalah 619 kilo, 619,5, dan pada jarak 3,54 itu adalah 0. Kita pilih apply. Nah, kita pilih OK. Nah, ini sebelumnya udah kita melakukan pembebanan ya. Sini udah kita pembebanan segitiga. Selanjutnya jangan lupa, sebenarnya ini tadi sama kayak beban trapesium yang mana di tengah-tengah sini, di sini, dan di sini, dan di bawahnya juga itu adalah beban ganda. Segitiganya itu ganda dihitungnya. Nah, kita pilih
yang di tengah lagi. Ini harus hati-hati juga karena bisa kena, karena kalau kita bloknya salah nanti kena yang lain gitu teman-teman. Oke, kita blok secara pelan-pelan aja dikarenakan kalau udah ngulang itu urusannya beda lagi ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi beneran deh, ini baru 5 lantai aja ngerasanya emang kayak terlalu menjelimet banget. Gimana yang 30 lantai atau 40 lantai itu benar-benar harus emang telaten banget ya ngerjainnya. Nggak boleh karena menghitung beban struktur ini kan suatu pekerjaan yang paling penting di dunia teknik sipil ya. Kalau bebannya salah nanti apalagi untuk menentukan dimensinya betonnya salah nanti bangunan bisa roboh. Oke, jadi ini yang di tengah-tengah udah aku blok semua, tinggal kita pilih assign, kita pilih frame load, distribute. Nah, ini kan udah sebelumnya udah sama, tinggal kita pilih add to existing load, kita pilih apply. Nah, jadi yang di tengah itu tadi udah kita lihat itu berubah, yang di tengah itu jadi lebih tinggi daripada yang di paling pinggir. Lanjut, ini adalah beban lantai. Nah, kita bisa menghitung beban atapnya. Untuk beban atapnya itu juga harus pelan-pelan ya teman-teman. Ini adalah beban trapesium terlebih dahulu. Nah, untuk beban trapesium kita pilih assign, sama kayak tadi, join load, frame load, distribute. Untuk beban mati atap itu sendiri sama ya. Ini berarti 1,77. Ini adalah 1,81. Bedanya kita di loads-nya berbeda. Untuk beban mati atap itu adalah 531. 531 ini juga sama. Nah, ininya belum diubah. Ini adalah 3,58. Kita pilih apply. Nah, ini adalah beban trapesium. Tapi jangan lupa yang tengah-tengahnya juga kita belum melakukan pembebanan ganda seperti yang sebelum-sebelumnya. Harus dilakukan pembebanan ganda. Kita pilih assign, frame load, distribute, add to existing load. Ini udah sama, tinggal pilih apply aja. Nah, kita pilih OK. Ini udah tengah-tengahnya udah. Lanjut kita ke beban yang segitiganya. Kita blok lagi. Nah, ini udah kita blok, lanjut ke bebannya segitiga, kita pilih assign balik lagi, pilih frame load,
distribute, karena segitiga itu 1,77 udah bener. Ini 3,52 karena jarak segitiganya tadi alasnya 3,52, 3,54 maksudnya. Jadinya 0, ini adalah 0. Kita pilih apply. Oke. Ini udah, tapi jangan lupa yang di tengah-tengah juga kita harus melakukan pembebanan ganda lagi. Beban ganda ada 3 berarti ya. Nah, ini kan kita harus hati-hati nih teman. Ini kita ke blok, lanjut. Nah, ini udah, lanjut. Udah selesai, kita blok, lanjut kita pilih frame load lagi, distribute lagi, add existing load, apply. Oke, selesai untuk pembebanan yang matinya, baik beban segitiga maupun beban trapesium. Lanjut, kita pilih assign lagi pembebanan yang loads yang live-nya. Kita pilih assign frame load distribute. Ini kita ganti live, jangan lupa. Oke, kita blok lagi. Kita lakukan seperti ulang lagi, dari ulang lagi ya teman-teman. Beban lantai semuanya kita blok. Nah, ini udah kita blok. Lanjut, ini karena beban trapesium ya. Untuk beban hidup, kita lihat yang mana beban hidup lantai ini 265,5. Beban live udah kita ganti 1,77, benar. 1,81. Ininya 3,58. Ini sebesar 265,5. Ini juga sama ya. Karena ini beban trapesium, kita pilih apply dulu. Kita pilih oke. Nah, ini beban trapesium. Namun, jangan lupa di tengah-tengah juga kita harus melakukan pembebanan ganda. Again, mungkin di proses ini yang paling kelihatannya lama dilakukan pembebanan ya. Jujur ini menghabiskan banyak waktu karena manual ngasih beban ya. Harus pelan-pelan, jangan sampai kelewat, harus teliti, ulet.
Jujur, tapi untuk melakukan perubahan ini kelihatannya mungkin membosankan, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang seru ya. Karena di sisi lain kita eh, bisa lebih apa ya namanya, seru aja gitu ngelihatnya pelan-pelan satu-satu. Mungkin sebagian orang ngerasa pusing dan ribet, tapi menurut saya ini adalah sebuah hal yang seru seperti itu. Kita add to existing load juga, kita pilih apply. Nah, ini adalah pembebanan trapesium. Selanjutnya yang lantai selanjutnya kita pilih yang beban segitiga. Untuk yang beban segitiga, beban segitiga kita pilih assign, frame loads, distribute. Nah, ini jangan lupa, ini kita ganti 3,52 karena ini 0. Tadi jangan lupa beban segitiganya juga sama ya, beban atap besarannya, untuk beban lantai besarannya 265,5. Pilih apply. Pilih oke. Jangan lupa di tengah-tengah juga sama, tetap lakukan pembebanan secara tunggal. Jujur ya teman-teman, sebenarnya banyak teman-teman yang lain tuh ngerasa pusing waktu pas melakukan pembebanan. Tapi entah kenapa aku ngerasanya kayak challenge terhadap diri sendiri aja gitu. Bener deh, ini gak bohong. Jadi kayak apa ya, ngerasa kalau ya ada keseruan tersendiri buat pelan-pelan kayak gini. Soalnya kan sebelumnya aku udah nyoba sekitar ya 3 kali 4 kali lah ya untuk melakukan apa namanya, perhitungan 3D frame ini sendiri. Dari coba-coba dimensi balok, dari mulai coba-coba dimensi kolomnya dan segala, dan ya ada kadang kesalahan kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah belajar dari kesalahan aja sih konsepnya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai salah lagi. Oke, jadi yang di tengah-tengahnya udah, kita pilih assign lagi, pilih frame load, distribute. Ini kita add to existing load, udah bener. Beban hidup lantai, oke, 265. Oke. Nah, ini udah. Selanjutnya adalah beban yang ada di atap. Untuk beban atap sendiri itu berbeda ya teman-teman. Nah, kita buat yang beban trapesium terlebih dahulu. Untuk yang trapesium itu sign lagi sama, ini berarti 1,81. Ininya adalah, oh ya, sebelum kita belum lihat, untuk beban hidup atap itu 177. Oke, angka baru. 177, ini adalah 3,58. 0, tapi apply. Nah, ini udah muncul yang di atap. Nah, jangan lupa yang di pertengahan tadi kita buat juga ya.
Nah ini udah, kita pilih sign lagi, frame load, distribute, kita pilih add to existing. Nah ini udah, pilih OK. Lanjut yang di sebelah pembebanan segitiganya. Beban segitiga sama seperti beban segitiga sebelumnya. Nanti yang di tengah juga kita harus pembebanan ganda, distribute. Kita pilih ini 1,77, ini 3,52, ini ya 0, ini ya 0. Oke, kita pilih ini ya 0 juga. Oke, kita pilih apply. Nah, oh iya teman-teman, salah tadi, ada yang masukin salah no kan. Harus teliti ternyata. Tadi yang terakhir 0 ya, salah masukin. Harusnya ini adalah 3,52 sebesar 0. Nah, oh salah. Harusnya replace bukan add. Sorry guys. Sign. Kita pilih frame load, distribute lagi. Ini adalah replace. Apply. Nah, tuh teman-teman. Nah, itu adalah beban segitiga, tapi jangan lupa kalau kita ada pembebanan yang ganda di tengah. Oh, ini kan kena no kolom. Pelan-pelan. Nah, ini udah. Lanjut kita pilih sign. Lagi join frame load, maksudnya distribute add to existing load. Kita pilih apply. Oke. Untuk pembebanan live-nya sudah, baik yang segitiga maupun trapesium. Lanjut kita ke pembebanan gempa ya. Nah, untuk beban gempa itu sendiri, kita pilih assign, join load, force. Nah, ini date-nya kita ganti quake. Nah, untuk kita belum ini ya. Kita harus pilih-pilih dulu. Dipilih setiap pukul yang ada.
Nah, ini sesuai dengan yang diajarin sama dosen, itu beban gempa itu ada di sebelah kiri ya. Sebenarnya bisa lebih kompleks lagi. Cuman ya saya ngikutin yang dari Bapak dosen, Pak Muhammad Mansoleh. Oke, kita pilih 124 ke arah kanan, pilih apply. Nah, ini adalah beban gempa dari bangunan yang kita rencanakan. Seperti itu. Oke, kita pilih oke. Lanjut. Setelah ini kita save terlebih dahulu. Kita save. Kita tulis aja UAS analisa struktur. Kita pilih save. Setelah itu seperti biasa kita lakukan analisis, set analysis option. Kita pilih 3D space frame-nya yang 3D itu kita pilih oke. Kita analisis, run analysis yang modalnya kita do not run, kita pilih run now. Membutuhkan waktu. Nah, ini adalah hasil dari analisis strukturnya ya. Hasil dari run analisisnya. Selanjutnya kita juga bisa nge-display hasil dari show force nya seperti apa. Show force joints nya kita bisa lihat untuk beban 1,2D 0,5 L 1,1E itu seperti apa. Nah, ini jadi beban-bebannya kita bisa lihat seperti itu, sangat kompleks. Bisa juga dilihat yang ini. Nah, ini seperti itu. Ini lanjut kita mau lihat beban gaya dalam yang ada dalam bangunan yang kita buat. Untuk yang kompleks dulu, axial force-nya seperti berikut ya. Nah, itu kita bisa lihat shear 22. Wow. Bisa lihat momen 33. Itu adalah momen 33. Bisa dilihat juga yang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat apakah balok dan kolom yang sudah kita rencanakan itu cukup kuat untuk menahan beban-beban yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kita bisa melihat itu dengan cara klik design, kita pilih concrete frame design, lalu view or revise preference. Nah, kalau yang diajarin sama dosen aku itu dia ACI 31811. Kita ubah aja ini jadi 811, kita pilih OK. Lanjut ke desain lagi, kita pilih concrete frame design, kita pilih select design combos. Ketiganya ini kita add ke samping kanan, kita pilih OK. Lanjut desain, klik design, concrete frame design lagi, kita pilih start design or checks of structure. Jadi kita bisa tahu nih, kita kira-kira batang yang kita rencanakan ini aman atau enggak untuk bangunan tersebut. Dan ternyata bangunan yang kita buat tersebut itu masih dalam aman ya maksudnya, karena
oranye itu masuknya efisien, ini abu-abu juga berarti aman sekali untuk baloknya, dan kolomnya ya efisien lah. Serta kita biar memastikan nih dari software SAP-nya juga biar bisa tahu ini tuh benar-benar aman apa enggak gitu biasanya. Nah, kita bisa klik desain lagi, concrete frame design, kita pilih verify all members pass. Nah, ternyata kalau tandanya seperti ini berarti kolom dan balok yang telah kita rencanakan tadi ternyata cukup untuk uh, menopang beban-beban yang telah kita rencanakan sebelumnya pula. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time video. Bye-bye.